Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Irfan dimanapun berada, di kesempatan yang sangat luar biasa ini, mudah-mudahan beragam kebaikan, beragam kehebatan membersamai kita sekalian. Di depan saya ada air yang begitu bening, suara musik alam yang begitu syahdu. Ingin sekali saya bercerita satu cerita yang mudah-mudahan menjadi motivasi. Ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk bencengkrama membahas ilmu Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, nanti di ujung sana akan ada orang yang lewat dan ia Allah jamin masuk surga." Sahabat pun terkaget-kaget. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahu nggak kalian siapa dia?" Sahabatnya kompak mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ketika itu semua para sahabat yang mendengarkan itu mempusatkan pandangannya ke arah di mana Rasul menunjuk arah tersebut. Kemudian lama waktu berselang beberapa menit, detik berganti menit, menit terus berganti dengan menit-menit yang lainnya. Sahabat pun menunggu dengan begitu nggak sabar, pengen tahu siapa sih ahli surga yang akan lewat dan keluar dari pojokan Ka'bah sebelah sana. Setelah itu muncullah sahabat-sahabat berargumen dan menebak. Sahabat pasti itu Abu Bakar. Secara Abu Bakar as-sabiqun al-awwalun. Sahabat yang lain, si fulan, si fulan, si fulan, terus. Tapi Rasul tersenyum saja. Ternyata yang muncul adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat pun terkejut. Wah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Semuanya terkejut melihat ke arah di mana Sa'ad muncul. Ya Rasul, Sa'adkah yang kau maksud? Ya betul, itu Sa'ad dijamin oleh Allah masuk surga. Ada di antara sahabat Nabi yang mengajukan permohonan kepada Rasulullah. Ya Rasul, bolehkah aku menginap di rumahnya Sa'ad? Barangkali 1 malam, atau 2 malam, atau 3 malam ya Rasul. Rasul mengagukan kepala yang suci. Ya, kata Rasulullah. Sahabat nginep di rumah Sa'ad. Dilihat, malam pertama ibadahnya Sa'ad standar. Tapi ingat, standarnya para sahabat Nabi, bukan standarnya kita. Di malam yang kedua, ibadah tahajudnya, qiyamul lailnya, standar sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah itu, di malam yang ketiga pun sama, masih ibadah standarnya para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Baraya Irfan. Kemudian sahabat ini penasaran. Wahai Sa'ad, aku mendengar engkau adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Tapi maaf, aku melihat ibadahmu standar. Maksudnya standar sahabat Nabi loh ya, bukan standar kita. Standar sahabat Nabi. Kemudian Sa'ad mengatakan, wahai saudaraku, ya betul. Aku memang tidak punya amal-amalan yang begitu jago-jago amat. Kenceng-kenceng amat. Beda jauh dengan yang enggak. Tapi aku berusaha menjaga hatiku. Agar senantiasa terjaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sejarawan mengatakan, merumuskan tentang sifat Sa'ad ini, yaitu
Ingat dua, lupakan dua. Ingat dua, lupakan dua. Itu rumusnya. Dua, dua. Ingat dua, lupakan dua. Yang pertama, ingat Allah dimanapun dan kapanpun, kondisi bagaimanapun. Yang kedua, ingat mati dimanapun, kapanpun, dan kondisi seperti apapun. Kalau kita ingat Allah, maka hati akan terjaga. Kata Sa'ad. Kalau kita ingat kematian, maka dosa akan direm. Yang kedua, lupakan dua. Apa itu yang harus dilupakan? Pertama, melupakan kebaikan kita kepada semua orang. Anggap kita tidak pernah berbuat baik kepada semua orang. Maka hati akan tertanam rasa yang ikhlas. Yang kedua, yaitu melupakan keburukan semua orang kepada kita. Mengikhlaskan hati. Maka kalau sudah melupakan keburukan orang kepada kita, maka dijamin hati akan nyaman, hati akan tenang, dan hati akan juara. Sekali lagi, ingat dua, lupakan dua. Mudah-mudahan ada lahir di antara kita, atau anak, atau cucu, atau saudara-saudara kita saat-saat di era yang modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.